Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dengan penuh sukacita kita boleh bersama-sama kembali di ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini kita berada, kita persiapkan hati kita. Kita mau kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dia Raja di atas segala raja, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang layak kita sembah.
kebaikan-Mu, kami kecap setiap kebaikan-Mu. Haleluya, kami datang dengan syukur bagi-Mu. Kami bawa hidup kami, sembahan yang terbaik. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Sebab hanya Kau yang layak, Kau saja yang layak. Terima puji, terima hormat, terima segala kemuliaan. Haleluya, kami nyanyi dan bersorak bagi Raja yang hidup. Haleluya, Yesus, kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, Yesus, terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Satu nama yang ajaib, satu nama yang menggetarkan hati, satu nama yang berkuasa, hanya nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Senang bertemu lagi dalam ibadah jawaban doa. Tak terasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah berada di bulan terakhir atau di penghujung akhir tahun, di mana kita boleh ada sampai hari ini, kita boleh kuat sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah menaikkan setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan, kalau kami boleh ada di bulan-bulan terakhir Tuhan, di tahun ini Tuhan, di tahun 2025 ini Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bagaimana Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada, itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena perkenan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk anugerah Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan, layakkan kehidupan hamba-Mu, kuduskan kehidupan hamba-Mu, agar setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu, semua yang benar berasal daripada-Mu, sehingga kami dibentuk, kami kuat, kami bisa hidup dengan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini senang sekali kita boleh bertemu lagi dalam ibadah jawaban doa. Bagaimana tadi saya menyampaikan, kita sudah berada di bulan-bulan terakhir. Atau kalau di Manado, saya teringat bahwa setelah Agustus itu, September, Oktober, November, Desember, semua yang berakhiran dengan itu sudah Desember. Di mana udah ada yang merayakan ibadah Natal, ibadah baik itu di rayon maupun di wilayah, di gereja-gereja, itu sudah mulai ada Bapak Ibu Saudara ibadah perayaan Natal kelahiran Yesus Kristus. Tapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh atau satu kisah dalam Alkitab, di mana saya mengambil dari kitab Daniel. Tentunya Bapak Ibu Saudara, saya rasa kita tidak asing lagi dengan kebenaran firman Tuhan ini. Untuk itu, kita akan baca kebenaran firman Tuhan dalam kitab Daniel 3 ayat 16 sampai 23. Kitab Daniel 3 ayat 16 sampai 23, firman Tuhan berkata, "Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, 'Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini.'" Ayat yang ke-17, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja." Ayat ke-18, "Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Ayat 19, "Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa." Ayat yang ke-20, "Kepada beberapa orang yang sangat kuat dan tentaranya ditintakannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu." Ayat yang ke-21, "Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ayat yang ke-22, "Karena tita raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas." Ayat yang ke-23, ayat terakhir, "Tetapi ketiga orang itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat." Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan.
kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kita atau saya mengambil sebuah tema di malam hari ini, kuat di dalam Tuhan, yaitu kita belajar dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Siapa Sadrak, Mesak, dan Abednego? Kalau kita melihat dalam Daniel pasal 1, di situ mereka disebutkan sebagai anak-anak atau orang-orang yang dibawa, anak-anak muda yang dibawa ke dalam pembuangan. Mereka itu bernama, kalau kita melihat Daniel 1 ayat 7, di situ pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsasar, Hanaya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Asaria dinamai Abednego. Nah, Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, di pasal 1, mereka dibawa ke pembuangan. Mereka ini merupakan keturunan-keturunan orang bangsawan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita melihat bagaimana di pasal 3, di situ Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perapian yang Menyala-nyala. Ketika Raja Nebukadnezar memerintahkan untuk membangun sebuah patung, dan setiap orang yang ada di tempat itu harus menyembah patung itu. Ketika musik dinyanyikan, musik dilantunkan, semuanya harus tunduk menyembah kepada patung itu. Tetapi kita lihat ketiga orang ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak menyembah patung itu. Malahan mereka berkata di ayat yang ke-7, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ini adalah suatu perkataan iman, suatu perkataan yang kuat bahwa setiap Sadrak dan Mesak dan Abednego ini memiliki konsisten, sikap yang konsisten terhadap iman mereka kepada Tuhan. Mereka tidak goyah. Dan tema hari ini kita belajar kuat di dalam Tuhan. Nah, apa yang membuat mereka kuat di dalam Tuhan? Apa yang membuat mereka kuat di dalam Tuhan? 3 poin di sini saya catat. Poin yang pertama, yang membuat mereka kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yaitu mereka selalu memelihara kekudusan mereka. Mereka selalu memelihara kekudusan mereka. Dalam Daniel 1 ayat 12 sampai 15, firman Tuhan berkata, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberi sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu dibandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Ayat ke-15, setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Bapak Ibu Saudara, kita melihat alasan mereka atau apa yang membuat mereka kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, ketiganya mau selalu memelihara kekudusan mereka. Ketika mereka bersama dengan Daniel mereka memisahkan diri dari santapan raja, mereka mengadakan suatu hal yang tradisi mereka dalam bangsa Yahudi, di mana mereka tidak mau tercemar dengan santapan raja. Mereka mau menguduskan diri mereka. Itulah yang kita belajar, bahwa ketika mereka hidup selalu kuat di dalam Tuhan, mereka memelihara kekudusan mereka. Bagaimana cara memelihara kekudusan mereka? Bagaimana cara memelihara kekudusan? Yaitu pikirkan kebenaran. Dalam Filipi 4 ayat 8, firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hal ini yang harus kita pikirkan, bahwa ketika kita memelihara kekudusan,
atau memelihara kekudusan kita, kita harus memikirkan semua yang benar. Dalam Filipi 4 ayat 8 tadi, pikirkan semuanya itu. Dan kedua, apa yang membuat mereka kuat di dalam Tuhan? Mereka selalu konsisten dengan Tuhan. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Mereka tetap konsisten. Ketika mereka kuat dalam Tuhan, mereka selalu konsisten dalam Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang membuat mereka kuat di dalam Tuhan? Mereka tetap berserah kepada Tuhan. Daniel 3 ayat 21 firman Tuhan berkata, lalu diikatkanlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ketika mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, apa yang mereka lakukan? Mereka berserah Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak kayak, oh gini Tuhan, saya kan sudah setia melayani, saya sudah... Apa yang mereka lakukan ketika mereka menghadapi tantangan? Mereka tetap berserah, makanya mereka kuat di dalam Tuhan. Terus bagaimana supaya tetap kuat di dalam Tuhan? Ketika hari ini kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, bagaimana mereka tetap kuat? Yaitu mereka tetap setia kepada Tuhan. Meskipun keadaan tidak baik-baik saja Bapak Ibu Saudara, mereka tetap setia kepada Tuhan. Untuk itu, bagaimana supaya tetap kuat di dalam Tuhan? Kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita tetap setia dalam Tuhan. Terus bagaimana atau apa alasan kenapa kita harus setia kepada Tuhan? Yang pertama, karena kesetiaan mengajarkan kita bertahan dalam prosesnya. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang setia memang tidak mudah. Tetapi ketika kita belajar setia, kita belajar untuk bertahan dalam proses Tuhan. Kemudian yang kedua, alasan kenapa kita harus setia, yaitu karena kesetiaan akan membawa kita lebih mengenal Allah. Ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam pencobaan, ketika kita tetap setia, kita akan mengenal Tuhan lebih lagi. Dan kita akan mengenal siapa Tuhan lebih dekat lagi. Dan yang ketiga, karena kesetiaan akan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, inilah yang harus kita lakukan kalau kita belajar bagaimana supaya tetap kuat di dalam Tuhan, yaitu kita tetap setia. Terus ketika kita belajar hari ini kuat di dalam Tuhan, berkat apa yang Sadrak, Mesak, dan Abednego terima ketika mereka kuat di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara? Yang pertama kita lihat dalam Daniel 3 ayat 24 dan 25. Firman Tuhan berkata, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah ketiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja, katanya. Tetapi ada empat orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa berkat yang mereka terima, yang pertama berkat pemeliharaan Tuhan. Ketika mereka kuat di dalam Tuhan, Tuhan memberikan berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-28 firman Tuhan berkata, berkatalah Raja Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Berkat yang kedua, berkat mujizat Tuhan. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala,
karena sebuah titah dari Raja Nebukadnezar, tetapi mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka, yaitu berkat mujizat dari Tuhan karena mereka kuat di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, ayat yang ke-29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, dan bahasa manapun ia mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Berkat yang ketiga, berkat jaminan perlindungan dari Tuhan. Dan berkat yang terakhir, dalam ayat yang ke-30, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Berkat mendapat kedudukan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bahwa dari Sadrak dan Mesak dan Abednego, kita belajar kesetiaan, bagaimana kita mau kuat di dalam Tuhan, kita harus setia, kita harus memelihara kekudusan, kita harus memikirkan semua yang baik, semua yang kebenaran. Dan ketika kita belajar dari mereka, berkat-berkat Tuhan inilah, yaitu berkat pemeliharaan Tuhan, berkat mujizat dari Tuhan, berkat jaminan perlindungan dari Tuhan, dan berkat mendapatkan kedudukan yang daripada Tuhan, itu akan menjadi milik bagian kita ketika kita kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki iman dan juga respon yang baik. Respon dan iman harus berjalan beriringan ketika kita mengiringi Tuhan. Mungkin dalam keadaan kita sekarang Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam tantangan, dalam sakit penyakit, tetapi kalau kita mau tetap kuat di dalam Tuhan, kita akan menerima janji-janjinya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus tetap percaya. Mungkin kita dalam kondisi terpuruk hari ini, kita tetap percaya, kita harus tetap kuat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini kami boleh ada, kami boleh kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, hari-hari telah kami lalui Tuhan, dan bentar lagi Tuhan kami akan berganti tahun Tuhan. Mungkin tahun ini Tuhan kami banyak mengalami masalah Tuhan. Tuhan kehilangan orang-orang tersayang kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, ketika kami hidup dalam apa yang menjadi maunya Tuhan, kami akan tetap kuat. Kami akan menerima janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kami untuk tetap kuat di dalam-Mu Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, iman dan respon kami selalu berjalan beriringan Tuhan. Sehingga Tuhan, bukan hanya lalu Tuhan kami dengar firman-Mu, tapi kami dapat menyimpan itu dalam hati dan pikiran kami sebagai tindakan iman kami. Dan juga Tuhan, kami dapat meresponi firman itu dengan baik, sehingga kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara Tuhan, mungkin Bapa kami yang di dalam surga, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini Tuhan mengirimkan Tuhan doa-doa Tuhan lewat kotak maupun Tuhan lewat link yang sudah dibagikan Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi masalah mereka, mungkin Tuhan masalah ekonomi, mungkin Tuhan masalah sakit penyakit, mungkin Tuhan masalah pergumulan Tuhan di tengah-tengah keluarga, lingkungan Tuhan, maupun Tuhan masalah-masalah lain yang Tuhan yang kami tidak tahu Tuhan. Tapi kami yakin percaya ketika kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, kami menaikkan setiap doa-doa kami kepada-Mu Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada. Dan kami yakin percaya Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup melepaskan, dan Tuhan sanggup memberkati. Kami mengucap syukur Bapa, biarlah Tuhan selalu menyembuhkan kami, menyehatkan kami, menjaga kami, bahkan Tuhan dalam kami Tuhan sebentar lagi akan merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ada sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kami Tuhan. Malam ini juga kami berdoa untuk gembala sidang kami, Oma Gembala Senior juga. Tuhan selalu memberkati dimanapun mereka pergi dan berada. Biar kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan selalu menyertai kehidupan gembala kami Tuhan di tempat ini. Ibu Rohani bersama juga Oma Gembala Senior Tuhan.
Kami mengucap syukur Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Setiap orang yang melayani di malam hari ini, baik itu WL Singers, bahkan Tuhan, setiap orang-orang yang melayani di belakang layar, biarlah Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka sehingga Tuhan, mereka selalu diberkati, mereka dapat sukacita dalam melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan, dan kami akhiri ibadah jawaban doa di malam hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, tak terasa kita sudah ada di penghujung acara ibadah jawaban doa ini. Dan saya yakin dan percaya firman Tuhan hari ini menguatkan kita, menegur kita, bahkan firman Tuhan ini bisa tertanam dalam hati dan pikiran kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, saat ini tetap saksikan ibadah jawaban doa setiap hari Rabu jam 7 malam di YouTube channel GPDI Barito. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya